Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas karyawan sore A yang beranggotakan pertama saya sendiri, Riani, kemudian yang kedua ada Adam Triwijati, yang ketiga Ita Purnamasari, yang keempat Wisto Prastya Aji, yang kelima Desri Pahliana, yang keenam Sandra Indrawati, dan yang terakhir ada Adnan Kasuki. Untuk kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai sistem moneter dan uang. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian dari sistem moneter. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal, uang giral, dan kuasi. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi pokok sistem moneter ada 3. Yang pertama yaitu melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Tujuannya yaitu supaya dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam suatu perekonomian. Kemudian yang kedua yaitu menjadi perantara atau penghubung atau intermediari antara penyimpan atau penabung sebagai pemakai dana. Dan tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Tujuannya supaya dapat menekan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pengendalian moneter. Jumlah uang beredar, baik dalam standar barang atau komoditi standar maupun standar kepercayaan atau fiat standar, tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting. Artinya, untuk mengurangi atau menekan tingkat inflasi. Kemudian, pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Kemudian ada kebijakan moneter. Dari pengertiannya itu sendiri, kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan sehingga tidak terjadi krisis ekonomi. Penyebab krisis ekonomi. Penyebab krisis ekonomi ada 2 macam, yaitu yang pertama mata uang. Nilai mata uang suatu negara saat ini terikat dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah terhadap dolar US. Sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tersebut bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Yang kedua, uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan atau dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan atau interest, alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Kerangka kebijakan moneter terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1. Instrumen. Instrumen dibedakan menjadi 2, yaitu dengan cara langsung dan secara tidak langsung. Selanjutnya, sasaran operasional melalui tingkat bunga pasar uang dan antar bank. Yang ketiga, sasaran akhir
dibagi menjadi 4 macam, yaitu stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter digolongkan menjadi 2 macam, yaitu kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, dan kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Tujuan kebijakan moneter yaitu ada 3. 1. Kesempatan kerja. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Yang kedua, kestabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Yang ketiga, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan kestabilan ekonomi di suatu negara. Pemulihan ekonomi melalui kebijakan moneter di Indonesia. Ciri-ciri negara rentan terhadap krisis moneter yaitu 1. Memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar. 2. Mengalami inflasi yang tidak terkontrol. 3. Defisit neraca pembayaran yang besar. 4. Kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang. 5. Tingkat suku bunga yang di atas kewajaran. Kestabilan harga dan nilai tukar merupakan persyaratan bagi pemulihan ekonomi karena tanpa itu aktiva ekonomi masyarakat, sektor usaha, dan sektor perbankan akan terhambat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya jika fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. Tingkat sumber utama ekspansi moneter. 1. Membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. 2. Ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. 3. Bersifat eksternal, yaitu menguangkan suplai neraca pembayaran luar negeri. Pengertian dan fungsi uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Yang kedua, fungsi uang. 1. Sebagai alat pembayaran. 2. Sebagai pembayaran utang. 3. Penimbun kekayaan. 4. Sebagai ukuran harga atau penukar nilai. 5. Satuan hitung. 6. Alat transaksi. Dan yang terakhir sebagai penyimpan nilai. Jenis uang berdasarkan lembaga. Yang pertama, uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam yang berada di dalam masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang giral, yaitu saldo rekening nasabah yang ada di bank dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam, emas atau perak dan nominalnya kecil, seperti yang ada di contoh, yaitu Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar. Contohnya yaitu Rp10.000, Rp20.000, atau Rp100.000. Jenis uang berdasarkan sifat. Bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada uang logam Rp500, yaitu bernilai sama dengan nominalnya. Tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Jenis uang berdasarkan kawasan. Uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Australia, Spanyol, dan yang lain. Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya yaitu dolar US. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa lanjut ke forum diskusi yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.